Ini ada satu pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan 1 Dzulhijjah. Nah, jadi di dunia ini setiap negara itu punya hari-hari besar ya. Di Australia mereka nggak libur Idul Adha. Teman-teman anak tanya kemarin, enggak Ustaz, kita nggak ada libur. Baik. Mungkin di tempat lain Idul Fitri pun nggak libur mungkin. Di negeri kita punya banyak hari-hari besar. Hari besar ini macam-macam lah. Tapi ketahuilah kata Nabi SAW, a'zamu ayyamid dunya indallah. Ini hadis riwayatkan Imam Ahmad ya. Hari-hari dunia yang paling besar di sisi Allah. Ingat, di sisi Allah, bukan dalam pandangan manusia. Wa ahabbul a'malu fiha ilallah, dan beramal soleh lebih Allah cintai di dalamnya itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Dari tadi malam cuma kita kan kadang-kadang memang nggak hafal sama bulan-bulan Islam. Jadi kita nggak tahu ini tanggal berapa. Hari ini tanggal 1 Dzulhijjah, besok tanggal 2, lusa tanggal 3. Ini hari-hari terbaik sepanjang masa. 10 akhir Ramadan sama 10 awal Dzulhijjah lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Cuma memang orang itu meremehkan jemaah. Kita lihat ya, kalau Ramadan kan di mana-mana ada tulisan selamat melaksanakan ibadah puasa ya, ini itu. 10 awal Dzulhijjah nggak ada. Kita ngelihat mana selamat menjalankan ibadah di 10 awal Dzulhijjah, padahal itu lebih utama kata Nabi SAW. Dan memang ibadah di waktu orang lalai itu pahalanya lebih besar. Karena orang pada lalai semua. Maka tolong perbanyak ibadah ya. Sholatnya ditambah. Yang biasa sholat 17 rakaat wajib, tambahinlah sama sholat rawatib bangun rumah di surga. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berapa? 8. Ba'dal maghrib 2 rakaat ya. Ba'dal isya 2 rakaat. Allah itu kasih buat kita musim-musim kebaikan, karena kita itu orangnya malas. Udah nih, 10 awal Dzulhijjah ini benerin kalian di situ. Gunakan waktu untuk mendapatkan pahala yang banyak. Puasa, yang nggak musafir usahakan puasa. Yang paling utama nanti puasa tanggal 9 nih, usahakan semuanya puasa. Anaknya diajak puasa. Tanggal 9 itu, puasa Arafah itu diampuni dosa 2 tahun. Ini menunjukkan kenapa ya kok pahalanya pengampunan dosa. Karena kita banyak dosanya. Maka tolong puasa. Kemudian kalau bicara baca Quran, tolong punya target. Kita ini kadang-kala baca buku-buku ya. Kita baca buku tulisannya fulan. Oh, kita hatamkan kitab-kitab itu. Firman Allah, kalam Tuhan, kita nggak selesaikan baca. Artinya kita nggak tahu juga. Padahal di antara semua buku yang ada, inilah buku yang kata Allah tidak ada keraguan di dalamnya. Ini petunjuk buat umat manusia. Maka tolong 10 awal Dzulhijjah ini kita punya target. Ana mau hatam Quran lah, berarti 1 hari 3 juz. Dan baca sama artinya. Mungkin. Apa yang nggak mungkin jamaah? Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita mau, Allah akan bantu. Ketika nggak mampu, katakan la haula wala quwata illa billah. Allah bantu hamba ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Kurban ya. Kurban ini termasuk ibadah harta yang paling mulia. Tadi kan kita ada sedekah, kita bangun masjid. Ini berkurban. Maka Allah katakan kepada Nabi SAW, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu juga nama sungai di surga buat Nabi SAW. Apa yang harus dilakukan kalau dikasih nikmat? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhan dan sembelihlah. Dan usahakan bapak-bapak kalau bisa nyembelih sendiri. Baik, bicara nyembelih ini, kita tahu korban yang paling mulia itu 1 ekor onta buat 1 orang, 1 ekor sapi buat 1 orang, 1 ekor domba buat 1 orang. Setelah itu baru 1 ekor onta untuk 7 orang. Dan Allah tidak menerima daging dan darahnya. Yang diterima adalah ketakwaannya, maka niatnya.
Ada orang korban 1 ton, 2 ton mungkin sapi dia, yang Allah nggak nerima bobotnya, yang diterima ketakwaan. Maka tolong yang punya kelebihan harta, potong di rumahnya. Rencana Bapak Menteri potong berapa di belakang ini? Di kantor aja. Nah, kadang-kala kita potong sama keluarga kita, nggak ada orang tahu, tak perlu orang kampung tahu. Kita punya 1 domba kita taruh belakang rumah kita, yang ini oke, ini yang dipublish, ini yang dipublish. Tapi aku punya sesuatu yang aku potong sendiri buat Allah Azza wa Jalla. Nggak perlu ada yang lihat gitu loh jamaah. Potong Bismillah, Allahu Akbar. Baru setelah itu panggil orang untuk ngulitin. Kita yang nyembelih, orang suruh ngulitin, nggak apa-apa. Nah, ini bicara kurban ya. Nah, kemudian kalau bicara kapan kita dilarang untuk, jadi ada satu syariat, ya sebagian ulama tidak mengatakan haram ya, tapi makruh, lebih baik jangan kau lakukan itu. Memotong kuku dan memotong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Jadi kita itu seperti merasakan orang yang sedang haji. Orang haji itu kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita juga sama, nggak boleh itu di sini. Sampai kita sembelih kurban kita. Itu kapan dimulainya? Memang dimulai ketika kita punya hewan kurban. Kalau cuma niat belum ada hewan kurbannya, maka nggak perlu dia menahan diri. Karena boleh jadi nggak jadi dia gitu. Dia kan cuma insya Allah lah. Tapi kalau sudah dia mengatakan ini hewan kurban ini punya ana, dia sudah beli, kemudian dia mengatakan ini hewan kurban ana, dia sudah mulai berlaku. Walaupun sebagian mengatakan ya kalau sudah niat ya Bismillah lah, nahan diri gitu ya. Tapi kalau belum ada hewan kurbannya, masih sekedar keinginan di hati, maka mungkin belum berlaku larangan tersebut. Jadi orang ana insya Allah kurban Ustaz, tapi wallahu alam fulusnya masih nabung nih, berarti kan belum tentu dia nyembelih. Barakallahu fiik, seperti itu.